Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kita ingat Rasulullah pernah bersabda, "Innama bu'istu li utamima solihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi sobat-sobat, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena akhlak yang baik menunjukkan kuatnya iman. Sebaliknya, akhlak yang buruk menunjukkan lemahnya iman, sobat-sobat. Di hadis lain, Nabi juga pernah ditanya, apakah yang menyebabkan orang banyak masuk ke neraka? Nabi menjawab, yaitu lidah, lisan, dan kemaluan. Maka kalau kita gabungkan dua hadis tersebut sangat berkaitan. Karena seseorang yang akhlaknya baik, dia akan menjaga lisannya dalam keadaan yang bagaimanapun. Dalam keadaan emosi sekalipun, dia akan menjaga lisannya. Sebaliknya, yang akhlaknya buruk, dia tidak akan menjaga lisannya. Dia umbar saja lisannya, apalagi dalam keadaan emosi. Akan meluncur dari lisannya kata-kata yang kasar, kotor, dan tidak senonoh. Memfitnah, mencaci, memaki, dan sebagainya. Nah, jadi sobat-sobat, ya, seorang yang berakhlak baik, maka dari lisannya akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Tidak akan keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kotor, tidak senonoh. Meskipun dia dalam keadaan emosi. Dan sobat-sobat, bukankah salah satu ciri orang yang takwa adalah menahan amarah? Seperti yang difirmankan Allah di surat Ali Imran ayat 134. Dan takwa inilah yang menjadi tujuan kita berpuasa. Ya, berarti juga orang yang mengumbar kata-kata kotor, kata-kata kasar, mencaci, memaki, ya, berarti keimanannya lemah. Berarti dia tidak bisa menahan amarahnya. Berarti dia
tidak memiliki salah satu ciri orang bertakwa. Nah, sekarang sobat-sobat, mari kita bandingkan ya akhlak pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dengan akhlak para penentangnya yang mereka menyebut dirinya aswaja. Sedangkan pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang menyebut dirinya aswaja, menyebut pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Wahabi. Manakah akhlak keduanya yang menunjukkan keimanan yang lemah dan kuat? Beberapa peristiwa terjadi dan menimpa para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menimpa para ustadz-ustadznya. Ada yang pengajiannya dibubarkan, ditolak, dan sebagainya. Tapi, pernahkah dari mereka ada kata hujatan, kata cacian, kata makian, fitnah, komentar, atau pernyataan yang bersifat emosional, yang menunjukkan kemarahan? Tidak ada. Ya. Mereka ya menuruti kemauan yang membubarkan, yang menolak pengajian mereka. Yang membubarkan, yang menolak itu bukan jamaah yang sedang mendengarkan pengajian dan ceramah mereka. Nah, jadi tidak ada sikap emosional, sikap marah, dan perilaku yang menunjukkan akhlak yang buruk. Bagaimana akhlak dari para aswaja yang mengaku dirinya aswaja, yang menyebut dirinya aswaja? Membubarkan pengajian saja sebenarnya sudah akhlak yang buruk. Kenapa pengajian dibubarkan? Kenapa pengajian ditolak? Dengan alasan ya yang dicari-cari. Yang intinya karena pengajian tersebut berbeda dengan pemahaman mereka, nah maka mereka mungkin merasa pemahamannya akan terancam. Karena ternyata semakin hari yang mengikuti dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah semakin banyak dan bertambah. Selain mereka melakukan pembubaran, penutupan pengajian, penolakan pengajian, mereka juga tidak segan-segan memaki, mencaci, membuli dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang kasar, yang tidak senonoh ditujukan kepada orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Tidak hanya sampai di situ saja, sobat-sobat. Mereka juga dengan teganya, dengan kurang ajarnya
Mereka edit ya foto-foto ustadz-ustadz yang mereka sebut Wahabi dengan ya gambar-gambar yang merendahkan, juga menyebut mereka dengan sebutan-sebutan merendahkan. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mereka sebut Wahabi. Tetap ya ulama aswaja, ustadz aswaja disebut dengan sopan, lengkap dengan gelarnya. Kalau dia seorang Habib tetap disebut Habib, atau seorang ulama, seorang buya tetap disebut demikian. Tidak dengan sebutan yang merendahkan. Ya, sekarang kan sobat-sobat bisa mengambil kesimpulan. Siapakah yang akhlaknya baik? Siapakah yang akhlaknya buruk? Siapakah yang imannya kuat? Siapakah yang imannya baik? Nah, berarti siapa juga yang akhlaknya menuju ke kesempurnaan dan akhlaknya yang ternyata turun kepada kerendahan akhlak. Dan ini juga menggambarkan pemahaman yang benar dan yang salah. Praktek agama yang benar dan yang salah. Praktek agama yang sesuai dengan sunnah Nabi atau yang melakukan kebid'ahan. Karena bila sesuatu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak akan dia menimbulkan akhlak yang buruk, lisan dan perilaku yang kasar dan kotor. Nah, dan lisan dan perilaku yang kotor adalah disebabkan mereka menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.